Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 137 bagian pertama. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah sebab ada nun yang bertasydid. Cara membacanya dengung. Jadi bunyi N tahan sampai ada suara masuk hidung. Innalladzi. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab ada huruf alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid sebetulnya lam ini ada dua, lam sukun dan lam yang berharokat fathah. Lam yang sukun tidak dibaca, kita baca langsung ke lam kedua, sehingga bacanya dimasukkan. Innalladzi. Li ada hukum mad tabi'i zahiri. Sebab ada huruf ya sukun yang sebelumnya didahului kasrah. Maka cara bacanya dipanjangkan zalnya 2 harokat saja. Innalladzina a disebut dengan mad badal sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Ini hamzahnya alif dengan harokat fathah panjang ya. Karena pada hakikatnya alif kalau ada harokatnya maka itu pun adalah hamzah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Amanu. Nu mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang didahului dhammah. Cara membacanya dipanjangkan nunnya 2 harokat. Amanu thumma. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah atau boleh disebut dengan mim musyaddadah atau wajibul gunnah ya, atau gunnah aja. Sebab mimnya bertasydid. Cara bacanya dengung. Jadi bunyi M tahan sampai ada suara masuk hidung. Tsumma kafaru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab huruf ra berbaris dhammah. Maka cara bacanya ditebalkan. Pangkal lidah kita naikkan. Tsumma kafaru. Ru mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya baris dhammah. Cara membacanya dipanjangkan ra-nya 2 harokat. Tsumma kafaru tsumma. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena huruf mim bertasydid. Cara bacanya dengung. Jadi bunyi M tahan sampai ada suara masuk hidung, kurang lebih 2 harokat. Tsumma a ini hukumnya adalah mad badal sebab ada huruf hamzah yang dipanjangkan. Nah, alif kalau ada harokatnya ya, ini harokatnya fathah panjang, maka ini pun adalah hamzah, bacanya panjang 2 harokat. Tsumma amanu. Nu mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului baris dhammah. Maka cara bacanya panjang nunnya 2 harokat. Tsumma amanu tsumma. Huruf mim dihukumi dengan gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau mim musyaddadah. Karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi M tahan sampai ada suara masuk hidung. Kurang lebih 2 harokat.
thumma kafaru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab huruf ra-nya berbaris dhammah. Cara membacanya ditebalkan, pangkal lidah kita angkat. Kafaru, ru mad tabi'i dhahiri. Sebab ada huruf waw sukun didahului baris dhammah. Cara bacanya panjang, ra-nya ini 2 harokat. Thumma kafaru huruf mim ini gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau mim musyaddadah. Sebab huruf mimnya bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi M-nya tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Thummaz, depannya ada alif tapi ini bukan pemanjang ya. Ini itu hamzah wasal. Hamzah wasal jika di tengah tidak dibaca, jika di awal baru dibaca. Ini di tengah jadi tidak kita baca. Thummaz, zai itu punya sifat yang khas namanya shafir. Jadi ada desis kayak suara lebah. Thummazda, da mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah. Maka cara bacanya panjang, dalnya 2 harokat. Thummazdadu, du mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun didahului dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Kufra, huruf ra dibaca secara tafkhim sebab huruf ra-nya berbaris fathah tanwin. Cara bacanya ditebalkan. Ra jika berhenti ini hukumnya mad iwad sebab ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan. Maka cara bacanya baris 2-nya ini jadi 1, jadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Kufra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.